Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini walaupun singkat mengisi istirahat siang kita bersama, tapi mudah-mudahan istirahat ini mendatangkan keberkahan. Istirahat ini yang mendatangkan istirahat yang ini sama-sama kita mencoba untuk melihat, mengingat, menceritakan kembali hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin bukan hadis ya, lebih pada penggalan hidup. Kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kemarin kita membahas tentang fase dakwah jahriyah. Setelah itu kita menceritakan tentang fase hijrah ke Habasyah. Karena di tahun keempat dari kenabian, ketika Nabi SAW berdakwah, sudah 4 tahun dakwah Islam ada, dan di saat Nabi itu berdakwah terang-terangan, maka tekanan demi tekanan makin menjadi, wabil khusus kepada kaum muslimin. Maka kala itu Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah, dan ini adalah hijrah pertama. Kala itu Nabi SAW memerintahkan rombongan pertama yang jumlahnya baru belasan, dipimpin oleh menantu beliau langsung dan putri beliau, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beserta dengan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha berangkat. Kala itu yang ikut memang setengah-setengah. Setengahnya mereka-mereka yang memang kondisi ekonomi tidak mampu, sosial tidak kuat, sehingga kalau mereka ada di Mekah terancam nyawa. Tapi sebahagiannya adalah mereka yang dekat dengan Nabi, putrinya, menantunya. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW bukan hanya sekedar memberikan perintah dan itu dilaksanakan oleh orang yang ada di luar. Tidak, tapi orang terdekatnya pun menjalankan. Lalu ada rombongan berikutnya yang kedua. Rombongan yang kedua, ini hijrah kedua dan tempatnya masih sama, ke Habasyah. Dipimpin langsung oleh Ja'far ibn Abi Thalib, sepupu Nabi. Jumlahnya sudah banyak ya, hampir 100 kala itu jumlahnya. Artinya jumlahnya sudah bukan lagi seperti di awal. Di sana terjadi apa yang terjadi, ya,
sebab orang-orang kafir Quraisy kala itu melihat banyaknya orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah, Habasyah itu Ethiopia, itu mereka anggap sebagai ancaman. Sehingga mereka berupaya kala itu mencoba untuk membuat Raja Habasyah mau mengembalikan orang Muslim yang pergi ke sana. Dikirim Amr ibn As. Amr ibn As ini selain beliau adalah saudagar, beliau ini juga diplomat ulung. Dan memang dagangnya itu fokus hanya di Afrika, Amr bin As. Maka semua raja Afrika Amr bin As ini kenal. Maka tidak heran ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang dijadikan gubernur adalah beliau. Dan juga tidak heran ketika orang kafir Quraisy, ini masa Amr bin As masih kafir. Itu ketika kaum muslimin udah 100 lebih yang hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya, berarti Afrika Tengah ya. Kala itu yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Amr bin As. Coba kamu datangi itu negeri, ketemu sama rajanya yang kamu sudah sangat dekat dengannya. Minta supaya pengikut Muhammad itu dikembalikan. Sebab kalau mereka tetap ada di sana bisa menjadi ancaman. Berangkatlah ini dengan segala persiapan, ya, hadiah dibawa, diberitahu terlebih dahulu sang raja. Maka Amr bin As kala itu diterima dengan karpet merah, disambut. Dan bahkan ketika Amr bin As menyampaikan apa yang ingin dikerjakan, diterima juga. Oh baik-baik, kalau begitu kami akan cari orang-orang itu. Kalau memang betul ya kau butuhkan mereka untuk dikembalikan ke kampungnya, silahkan bawa orang-orang ini. Sampai titik ini seolah tak ada halangan dan rintangan. Tapi ternyata semua itu di bawah takdir Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa Raja Najasyi, pemimpin Habasyah kala itu adalah la yadlim ahada, seorang raja yang tidak menzolimi seorang pun, terbukti di situ. Maka ketika Najasyi mencoba untuk memanggil dan ingin menyerahkan rombongan kaum muslimin ini kepada Amr bin As kala itu, justru di saat itulah berpikir Najasyi ini, apa tidak terburu-buru aku serahkan mereka ini. Coba dululah. Ya sambil mau menyerahkan sambil aku tanya. Maka ketika rombongan Ja'far ibn Abi Thalib datang kepada Najasyi di istananya, Najasyi terima dengan wajah yang sudah pasang wajah murka. Sebab ini ada pemberontak yang menyusup ke kerajaannya. Ja'far ibn Abi Thalib kala itu memang melihat, wajah murka ini melihat, tetapi yang ada di dalam hatinya lebih yakin kepada apa yang disampaikan oleh nabinya. Sebab Nabi meminta kaum muslimin pergi ke sana, jumlah tidak sedikit itu, dengan jaminan ada raja yang tak menzolimi seorang pun. Maka yang dipegang oleh Ja'far masih itu, husnuzon terhadap nabinya. Walaupun di situ tampang rajanya sudah begitu murka, di sebelahnya ada orang yang tak asing baginya, Amr bin As. Baru raja ini tanya, wahai mendatang, apa yang terjadi? Kenapa kau tinggalkan negerimu? Kenapa kau, segala macam keburukan itu disebutkan. Kau umpat nenek moyangmu, kenapa kau hina keluargamu, kenapa kau caci maki, kenapa, Ja'far hanya diam saja. Sambil memandang, inilah dia sahabat, dididik oleh wahyu, dan dididik oleh sang nabi. Jadi memiliki kecerdasan yang tak dimiliki oleh mereka yang tak dididik wahyu. Ja'far diam, dengarkan sampai habis tuh, semuanya disampaikan. Cacian makian yang disampaikan oleh Amr bin As ditambah lagi oleh sang raja. Ja'far diam. Bukan karena tidak mampu, tapi memang itulah dia kecerdasan yang dimiliki dari iman seorang sahabat. Setelah selesai baru Ja'far menyampaikan, wahai raja, apa yang kau sampaikan izinkan aku menjawab. Dulu kami ini saling menzalimi, lalu datang seseorang yang meminta kami meninggalkan kezaliman. Dulu kami saling menipu, lalu datang seseorang yang meminta kami untuk jujur. Dulu kami saling merendahkan
Orang lain hanya karena sisi ekonomi, dia miskin, kami kaya, saya kaya. Dia semua disebutkan. Dan ketika disebutkan datang seorang yang mengingatkan kami, itu berubah wajah dari Najasyi. Sebab memang Najasyi ini raja yang di hatinya itu sudah ada keadilan. Dan semua yang disampaikan itu sesuai. Mungkin kalau nilai-nilainya ya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan, norma dan adabnya. Cuman memang orang Quraisy itu Pak, bohong itu bukan aib. Pada masa itu kalau orang berhasil mengelabui orang, dibilang sukses. Hebat kan saya dagang bisa bohong. Dia ketipu, wah, sukses ya. Terus menghinakan orang, sukses. Mendolimi orang, sukses. Kabilah yang besar menyerang yang kecil, lalu yang kecil itu dianiaya, dijadikan budak, sukses. Jadi ada nilai-nilai yang berbeda. Nah, nilai yang dianut oleh Najasyi itu nilai yang selaras gitu dengan nilai kemanusiaan. Dan Islam menguatkan itu kan. Maka Najasyi ketika melihat, loh, kok beda ya? Kok beda ya? Barulah Najasyi tanya, emang siapa yang memintamu untuk begini-beginian? Disebutkan, itu adalah Nabi kami Muhammad. Disebutkan nasabnya, dia datang dari keturunan yang semua orang, termasuk orang yang ada di sebelahmu ini, yang menghinakan kami. Dia pun tahu kalau nasab Nabi kami ini baik. Tahu bagaimana kehidupan kecilnya, bagaimana kehidupan dewasanya, bagaimana kehidupan berikut. Dia dinistakan hanya karena mengajak kami untuk berbuat baik. Tuh Amr bin As agak kurang amunisi di situ, nggak bisa jawab. Singkat cerita, Najasyi bilang, kalau begitu nggak ada yang buruk dari kamu ini. Nggak jadi. Mohon maaf, saya tidak serahkan mereka. Mereka orang baik. Dan saya tidak boleh zalim kepada siapapun. Kalian bebas hidup di sini, silahkan. Dan kalian aku lindungi. Engkau Amr, pulang. Berani, gak ada kesempatan kan, mau melawan raja juga gak bisa kan pulang. Amr kala itu dengan beberapa yang lain udah putus asa, tapi Amr gak bisa, kita gak boleh pulang dengan tangan kosong. Mulai mencoba untuk bergerilya, didatangi pendeta-pendeta. Lalu bilang kepada pendeta itu, Amr, ada satu yang lupa ditanyakan oleh raja itu. Apa dia? Coba tanya keyakinan mereka tentang nabi kalian, Isa. Dia pun akan menghinakan Isa. Marah pendeta ini. Wah, yang benar. Ya, lalu pendeta ini datang ke raja. Raja, orang Mekah itu bilang ke kami, ada yang disembunyikan oleh para pengungsi itu. Mereka menyembunyikan tentang siapa Isa. Katanya kalau ditanya tentang Isa, mereka akan mencaci maki dan menghina Isa. Marah. Najasyi kan Nasrani ya. Walaupun nanti akhirnya di tahun ke-7 Hijriah setelah Nabi Muhammad mengirimi surat kepada beliau, masuk Islam beliau. Najasyi marah, bagaimana menghinakan Isa? Panggil lagi dia. Ja'far yang tadinya sudah pulang, udah nyaman gitu ya, tiba-tiba didatengin lagi. Dipanggil lagi kan. Begitu sampai di sana, dilihat wajahnya Najasyi jauh lebih murka dibanding dengan awal. Kala itu nggak tahu tuh Ja'far, ada apa lagi gerangan ini? Ya, Amr masih di situ. Berarti ini sebab orangnya masih ada di sini. Ya karena nggak tahu apa-apa ya diam aja. Tiba-tiba Najasyi ini dengan murka bertanya, apa pendapatmu tentang Isa? Nggak bisa jawab kan? Ja'far nggak bisa jawab apa-apa, tidak keluar dari hatinya, tidak keluar dari pikirannya. Yang ada kala itu seolah dituntun hanya membacakan ayat dalam surah Maryam. Dan beberapa surah dari surah Ali Imran, beberapa ayat dari surah Ali Imran bercerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Ayat demi ayat dibaca, justru berubah wajah Najasyi sampai nangis dan minta stop. Stop, kata Najasyi. Diambil 2 tangkai yang lurus sama, lalu disampaikan, tidaklah apa yang dibawa oleh nabimu dan apa yang dibawa oleh Isa kecuali seperti ini, sama. Mendengar itu, Amr merasa udah gak ada kesempatan. Dan ternyata betul. Amr
di ultimatum, jangan kau bikin masalah lagi. Ini terakhir sudah, jangan, nggak ada terima lagi. 2 kali ini orang datang ke kami dan saya melihat tidak ada buruknya mereka. Maka biarkan mereka. Dan di situ belasan tahun akhirnya nanti Ja'far hidup di situ bersama dengan kaum muslimin di bawah naungan dan pengamanan dari seorang raja Najasyi. Amr pulang. Begitu sampai di Mekah dilaporkan, orang kafir Quraisy makin gelisah. Waduh, dia dapat dukungan, kalau dalam bahasa mereka dulu itu raja di raja. Dapat dukungan penguasa dunia, Najasyi. Kalau dulu pernah Nabi lahir disebut tahunnya tahun gajah karena ada serangan pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Itu aja sudah gempar. Dan orang Mekah udah angkat tangan. Padahal itu yang punya gajah itu baru gubernurnya sang raja. Belum rajanya. Lah bagaimana kalau rajanya? Takut makin kalap ini orang-orang Quraisy. Masuk tahun ke-5, tahun ke-6, siksaan makin menjadi. Yang tersisa hanya sedikit karena sebagian besar kan sudah pindah. Maka yang tersisa sedikit itu, termasuk Nabi kala itu, wah habis-habisan disiksa. Pernah beberapa orang tuh ketika Nabi lagi ada di Ka'bah, langsung rame-rame, mereka bawa tali diikat leher Nabi. Sampai di ujung tanduk nyawa. Abu Bakar lihat, Abu Bakar yang badannya juga bukan besar ya, kecil, tapi berusaha untuk melepaskan ikatan itu dari sang Nabi. Memang berhasil untuk melepaskan, entah apa kekuatan yang ada pada Abu Bakar kala itu dengan tubuh kecilnya. Tapi habis itu semua orang melihat ke Abu Bakar dan Abu Bakar yang dipukulin genti sampai babak belur. Hampir meninggal dunia juga. Begitu berhasil dibawa pulang, Nabi dibawa pulang, Abu Bakar dibawa pulang nggak sadar sekian hari, 3 atau 5 hari dalam riwayat. Begitu siuman baru buka mata sebelah aja. Semua kabilahnya sudah pada senang, wah Abu Bakar nggak jadi mati nih, hidup lagi. Tapi begitu melek, Abu Bakar langsung tanya, di mana Rasulullah? Bapaknya yang mengumpat, celaka engkau. Bukan kau pikirkan nyawamu, malah pikirkan nyawa orang yang membuatmu begini. Kala itu ayahnya belum masuk Islam. Abu Bakar yang bilang, enggak peduli dengan nyawaku. Kalau aku mati, itu lebih ringan dibanding beliau mati. Orang semua paman-pamannya pada mencacinya, pergi. Ibunya aja yang ada di situ, ibunya dipegang, Bu antarkan saya. Walau saya enggak kuat jalan, tandu saya mau jumpa dengan Rasulullah Muhammad. Ibunya yang bawa. Begitu melihat Rasul juga dalam kondisi yang masih terkapar, senyum Abu Bakar. Hilang semua rasa sakit ini ketika melihatmu masih bisa bernafas ya Rasulullah. Wah itu berat, tahun-tahun itu berat. Nabi pernah udah agak sembuh dikit lagi, jalan lagi, ada anaknya Abu Lahab, Utbah, yang juga dulu mantunya, tapi oleh Abu Lahab diminta suruh mencerai putri Nabi, sebab Nabi mendakwahkan tentang Islam. Gak tahu kenapa kayak kesetanan keluarga itu, bencinya dengan Nabi menjadi, sampai Utbah ini pernah mendatangi Nabi, dicekat, diludahi Nabi. Nabi nggak bisa berbuat apa sebab di situ banyak pendukungnya si Utbah ini, ya, yang pernah jadi mantunya Rasul. Kala itu Nabi hanya berucap di depan ini, ketika hadapan muka, demi Allah, kau akan mati dimakan oleh anjing-anjing hutan. Diludahi lagi itu Nabi. Nabi diam aja. Nggak lama dari itu, kurang lebih 2 atau 3 tahun setelah itu, dalam tarikh Ibnu Hisham kan diceritakan, berangkat ini memimpin perdagangan Utbah anaknya si Abu Lahab ini, sampai di Zarqa namanya. Kalau sekarang ini perbatasan antara Jordan dengan Syria. Dulu udah utara ya, jadi banyak hutan-hutan perbatasan. Tiba-tiba di satu malam, dia ini berteriak sendiri. Yang lain tuh biasa aja. Kenapa? Kau tidak dengar suara itu? Suara apa? Suara anjing. Ya suara anjing biasa aja lah. Kita juga biasa dengar suara anjing dan kita punya senjata. Tidak, demi Allah tidak, katanya. Aku teringat dengan omongan Muhammad. Dia ada di Mekah saat ini dan omongannya membunuh. Dia kayak orang ketakutan gitu, keluar dari tenda tapi tiba-tiba disergap oleh anjing-anjing itu dan dicabik-cabik, dimakan, mati di situ. Ya, pulang disampaikan kepada bapaknya. Kala itu Nabi mendengar tentang kisah itu juga. Tapi bukan membuat orang yang dengar dan tahu tentang kisah itu juga masuk Islam enggak ya, makin benci juga. Ya itulah dia lah.
Dan itu yang dihadapi Nabi, sebab sahabat yang lain sudah pada pergi. Jadi seolah Nabi itu mendapat 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 pukulannya lah gitu ya, mendapat tumpuannya semua. Mana lagi yang masuk Islam? Udah pada berangkat semua. Ayo kalau gitu, nah Muhammad aja pukulin lagi. Muhammad aja pukulin. Beberapa kali. Ya, tapi Nabi kayak enggak mundur ke belakang. Sampai akhirnya mereka ini mendatangi. Ini puncaknya, udah Nabi udah luka di ujung sana, ujung sini segala macam. Sampai akhirnya mereka mendatangi Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy ini. Dia bilang, ini masuk tahun kelima ya, tahun kelima dari kenabian. Baru 5 tahun Nabi berdakwah. Tapi udah luar biasa beratnya. Orang kafir Quraisy datang ke Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib, ponakanmu stop. Minta dia berhenti untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kau tahu apa yang kami tahu. Udah babak belur dia habis. Kalau masih terus begitu maka jangan salahkan saya, jangan salahkan kami. Mungkin dia tidak bisa hidup lagi. Omongan begitu membuat Abu Thalib ini kayak agak down. Riwayatnya panjang, tekanan-tekanan yang ada pada tekanan orang Quraisy kepada Abu Thalib. Tapi kala itu akhirnya Abu Thalib yang manggil, demi perasaan Abu Thalib itu demi ponakannya. Ya, dipanggil, ponakanku, udahlah. Daripada rame begini terus agak sedikit mereda dulu. Ya, pendukungmu udah pada pergi semuanya. Habis. Sehingga mereka ini menjadikanmu bulan-bulanan. Nabi berdiri, Pak. Ya, dalam kondisi yang sudah banyak juga segala kezaliman kafir kepada tubuh Nabi ya. Nabi bilang kepada paman, andai mereka meletakkan andai matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, lalu aku diminta untuk meninggalkan dakwah ini, tidak akan pernah aku tinggalkan. Dalam sebuah riwayat begitu, tapi dalam sebuah riwayat ini nanti akan diucapkan di akhir, yang diucapkan di sini paman, walau aku harus meregang nyawa, hilang nyawaku, masuk lagi, hilang nyawaku, masuk lagi, maka yang paling aku cintai adalah menegakkan agama ini. Mendengar itu, bangun Abu Thalib, langsung ditepuk ponakannya. Kalau memang yang kau yakini itu tidak lagi bisa berubah dari hatimu, jalan. Pamanmu akan tegar ada di belakang. Membelamu sampai titik darah penghabisan. Nabi. Tapi ya bukan berarti langsung mudah segalanya. Enggak. Ada satu hari, tahun ke-6, masuk awal tahun ke-6 dari kenabian. Tahun ke-6 dari kenabian. Tiba-tiba Nabi jalan tuh, diambil lagi oleh Abu Jahal. Ya, dekat Darul Arqam kala itu. Dipukuli Nabi. Enggak puas cuman memukuli Nabi sendirian, Nabi ditarik, dibawa ke Ka'bah. Supaya nanti kabilahnya semua mukulin dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang budak wanita melihat kondisi itu enggak tega. Cari pertolongan siapa? Sebab kalau enggak ditolong, meninggal ini Rasul. Budak ini belum Islam tapi dia merasa rasa kemanusiaannya aja terusir. Bingung ketika melihat siapa yang mau dimintain tolong, nggak ada yang mau minta tolong, nggak ada yang mau menolong. Ketemu dengan Hamzah, paman Nabi, belum Islam. Hamzah lagi bawa hasil buruan. Hamzah, ada apa? Ponakanmu disiksa. Kata Hamzah apa? Biarinlah. Udah biasa, memang dia memang begitu itu. Ya kita udah tahu diminta supaya meninggalkan apa yang disampaikan, dia masih menyampaikan. Tapi ini masalahnya, nenek moyangmu dihina oleh yang menyiksanya. Langsung tuh. Berubah orang Arab begitu, Pak. Jangan hina nenek moyang. Ya, jangan hina kabilah. Ya, kabilah dihina. Ditaruh itu semuanya. Dia hanya bawa busur panahnya. Lari dia ke Ka'bah. Di situ Nabi lagi dipukuli. Diangkat satu demi satu orang. Hamzah posisinya itu porsi 2 orang. Sama dengan Umar. Ada 2 jawara tuh di situ. Satu Umar, jawara. Tapi ini jawara versi ring, versi resmi. Kalau Hamzah, jawara versi jalanan. Beda tapi sama-sama jawara. Kalau Umar ini jawara versi ring. Itu segala sabuk emas tuh dimiliki. Sebab setiap ada pertandingan yang ada di Jazirah Arab tuh Umar menang.
Kalau Hamzah nggak pernah ikut, yang resmi-resmi gitu nggak pernah ikut. Tapi di jalan nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan kalau mau berburu aja nggak mau, kalau punya teman nggak mau. Saya maunya sendirian dan berburunya harus singa, makanya disebut asadullah. Jadi kalau mau berburu tuh singa, rusa nggak, apalagi ayam. Datang Abu Jahal di situ langsung dipopor sama busur panah, sama apa namanya? Iya busur ya. Buak, melintang. Diambil Nabi. Kata Abu Jahal, Hamzah. Ya. Baru mau ngomong begitu, kenapa kau bela dia? Dia begini. Hamzah cuma ngomong satu kalimat kali. Aku sudah jadi pengikutnya. Oh, gitu. Aku sudah jadi pengikutnya. Jangan kalian lagi sentuh orang ini. Nah, begitu dibawa, orang pada tercengang. Waduh, kalau yang jadi pengikutnya itu orang biasa, aman ini. Ini jawara. Nabi digendong oleh Hamzah kan pamannya itu. Udah nggak bisa berdiri Nabi, udah berat semuanya. Tapi mendengar kalimat, aku menjadi pengikutnya, seolah jadi obat buat Nabi. Senyum aja Nabi. Ya. Begitu sampai di rumah, mau pulang Hamzah dipegang tangannya sama Nabi. Wahai paman, benarkah apa yang aku dengar tadi? Hamzah hanya jawab, yang penting kamu nggak dipukulin lagi. Gitu. Pergi. Tapi dalam hati mungkin Nabi berdoa terus, ya Allah hidayah buat pamanku ini, ya Allah hidayah. Esok harinya datang ke rumah. Nabi masih terbaring, ditanya, gimana kondisimu? Kata Nabi, alhamdulillah sudah membaik. Dan jauh lebih membaik kalau aku terngiang dengan ucapan. Kata Hamzah, buat seorang jawara, gak bisa narik ucapan. Udah kadung semua orang dengar. Sekarang saya mau syahadat. Akhirnya syahadat di depan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah itu menjadi pengikut Nabi yang berada di sisi Nabi SAW. Begitu, nggak usah diumumin lagi sebab sudah rame di situ kan. Sudah rame, sudah apa. Ini hari kedua. Gempar lagi hari berikutnya karena jarak 3 hari dari masuk Islamnya Hamzah, Umar nih makin menjadi. Ada namanya Umar bin Khattab, belum masuk Islam. Terprovokasi sebab dia dengar Hamzah masuk Islam. Ini rival. Rival apa versus? Sama ya. Kalau dia berani macam-macam, pokoknya dia menunjukkan kebenciannya dengan Nabi, walaupun ada muqaddimah lah. Umar ini pernah beberapa kali itu tersentuh hatinya oleh Al-Quran, tapi mencoba untuk membuat dirinya tak tersentuh. Ada kadang-kadang Umar itu lagi dengerin Al-Quran, tiba-tiba, jangan kau dengarkan itu Umar, itu sihir. Tapi Nabi tahu, dan Nabi berdoa, mudah-mudahan dia dapat hidayah. 3 hari setelah masuk Islamnya setelah masuk Islamnya Hamzah, Umar ini makin benci dengan Nabi, memuncak kebencian, dibawa 2 pedang. Di tengah jalan, pedang udah diangkat dan Umar, orang kalau sudah pedang diangkat, nggak mungkin balik, kecuali tujuannya tercapai. Jumpa dengan seorang sahabat, Nu'aim bin, siapa ya, ini dari, ada beberapa riwayat mengatakan dari Bani Makhzum, ada yang mengatakan dari, tapi intinya seorang yang sudah masuk Islam tapi nggak ditunjukkan Islamnya. Kaget. Mau kemana Umar? Kata Umar, diam. Mau cari Muhammad. Loh kenapa? Mau aku penggal. Mau aku penggal. Kata sahabat ini yang kala itu masuk Islam tapi belum ditunjukkan keislamannya. Sahabat ini bilang, sebelum kau penggal Muhammad, lebih baik kau pergi dulu ke rumah adikmu. Adikmu lebih berhak dipenggal. Lah, kenapa? Sebab dia sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Umar. Oh, baik kalau begitu. Biar aku penggal sekalian juga ini. Adikku, siapapun pokoknya yang menjadi pengikut Muhammad, aku penggal mulai detik ini aku penggal. Datang. Di rumah adiknya ada Fatimah adiknya ya. Terus ada Said, suami adiknya.
Lalu ada Khabbab ibn Arad, sahabat yang kala itu sedang mengajarkan Al-Quran. Kebayang, adiknya ini saking kenalnya dengan kakaknya, suara tapak kaki kakaknya aja dari jauh tuh udah tahu Umar datang. Khabbab yang kala itu orangnya kecil, diminta sembunyi di balik hordeng, sembunyi, ambil gemeter, waduh, ngeri. Umar datang nggak pakai permisi, itu namanya pintu didobrak, bruk, jatuh. Waktu itu saya nggak tahu gimana model pintu orang Arab, Pak. Saya kira pintu-pintu kayak kita itu mungkin kalau didobrak ya wajar jatuh. Pernah saya datang ke museum, tapi museum itu kampung, Pak. Kampung yang dijadikan museum di daerah Khaybar. Rumah orang Arab masa Nabi ada di situ. Dengan kayu-kayu dan pintu-pintunya. Begitu saya tahu pintunya, tebelnya segini, Pak. Pintu zaman dulu yang ada di luar. Itu kalau dobrak sampai ambrol berarti orangnya kekuatannya sudah luar biasa. Dan itu yang terjadi. Karena Umar dalam beberapa riwayat didobrak, jatuh, dia injak pintunya itu. Ya, dia injak pintunya. Lalu begitu lihat adiknya, ya, mendekat ke adiknya, tadinya dalam kondisi marah luar biasa, tiba-tiba marahnya itu turun drastis. Kenapa? Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.